mari sama-sama kita belajar sebelum pembelajaran berdoa dimulai. Sudah selesai. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang aliran Jabariyah. Baik, adik-adik, apa ada yang tahu aliran Jabariyah itu apa? Aku Ya. Aliran Jabariyah itu adalah Jabariyah berasal dari kata Jabar yang berarti paksaan atau keterpaksaan. Aliran ini menekankan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia termasuk dengan manusia sepenuhnya ditentukan oleh kehendak Allah. Baik, coba kita ada lagi. Tidak ada. Baik, jadi yang kita akan pelajari hari ini yang pertama. Yang pertama adalah pengertian aliran Jabariyah. Jadi, secara etimologi, nama Jabariyah berasal dari kata Jabaro atau Jabarun. Jabara yang berarti pemaksaan, sedangkan Jabarun yang berarti terpaksa. Dikatakan demikian karena segala sesuatu yang terjadi bukan atas kehendak manusia itu sendiri, tetapi perbuatan itu terjadi dan terlaksana adalah atas kekuasaan Allah semata. Yang kedua adalah latar belakang kemunculan aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah muncul pada abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah. Baik, jadi aliran Jabariyah muncul pada abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah sebagai respon terhadap perdebatan teologis mengenai keadaan dan qadar, takdir dan kehendak manusia. Aliran ini menekankan bahwa manusia tidak memiliki kehendak atau kekuasaan atas perbuatannya sendiri, karena semuanya telah ditentukan oleh kehendak Allah. Aliran Jabariyah berasal dari kata Jabar yang berarti pemaksaan. Aliran ini meyakini segala sesuatu
Baik, beberapa faktor yang mempengaruhi kemunculan aliran Jabariyah. Yang pertama, reaksi terhadap aliran Qadariyah. Aliran Jabariyah muncul sebagai salah satu reaksi terhadap aliran Qadariyah. Aliran Jabariyah muncul sebagai reaksi terhadap aliran Qadariyah yang menyatakan bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perbuatannya. Namun aliran Jabariyah mengambil pandangan sebaliknya dengan menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas karena seluruh tindakan manusia adalah bagian dari takdir dan kehendak Allah. Yang kedua adalah dinamika politik. Pada masa itu, kekhalifahan Islam mengalami berbagai konflik politik, terutama pemberontakan dan pergantian kekuasaan. Para pejabat tertentu memanfaatkan doktrin Jabariyah untuk menjustifikasi tindakan mereka dengan menyatakan bahwa kekuasaan mereka adalah takdir Allah yang tidak dapat digabungkan. Dengan demikian, rakyat tidak memiliki hak untuk melawan keputusan yang dianggap sebagai ketetapan Allah. Yang ketiga, perdebatan teologis tentang kehendak Allah. Dalam sejarah Islam, umat Muslim menghadapi pertanyaan mendasar tentang kehendak Allah yang mutlak dan dalam manusia. Aliran Jabariyah muncul sebagai salah satu upaya untuk menjawab persoalan ini dengan menyatakan bahwa dengan menekankan kekuasaan Allah secara absolut sehingga mengabaikan kehendak manusia. Yang keempat, pengaruh pemikiran Jahm bin Safwan. Jadi tokoh utama aliran ini adalah Jahm bin Safwan. Dia memperkenalkan gagasan bahwa manusia ibarat bulu yang ditiupkannya sepenuhnya tidak memiliki kehendak atau kekuasaan. Pemikiran Jahm bin Safwan ini sangat mempengaruhi perkembangan Jabariyah meskipun dianggap ekstrim oleh banyak ulama. Yang kelima, konteks filosofis. Aliran Jabariyah juga mendapat pengaruh dari gagasan determinisme dalam filsafat imani yang diperkirakan melalui interaksi antara umat Muslim dan peradaban lain seperti Persia dan Bizantium. Seperti Persia dan Bizantium, hal ini membuat ide bahwa segala sesuatu ditentukan oleh sebab-sebab yang tidak dapat dihindari. Baik, kalau Jabariyah ekstrim, tokohnya adalah Jahm bin Safwan.
Baik, jadi Jabaria ekstrim ini tokohnya adalah Jalmin Sofwan atau nama lengkapnya adalah Abu Marus Jalmin Sofwan. Dia berasal dari Khurasan, bertempat tinggal di Kufah. Dia adalah seorang dai yang fasih dan lincah. Dia menjabat sebagai sekretaris wali yang menentang pemerintah Bani Umayyah di Khurasan. Kemudian dia adalah manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa, ia tidak mempunyai daya pilihan. Yang kedua, Jabaria moderat. Ya, Jabaria moderat. Aliran Jabaria moderat menyatakan bahwa Tuhan memang menciptakan segala perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Adapun tokoh Jabaria moderat adalah An-Najjar. Nama lengkapnya adalah Husain bin Muhammad An-Najjar, wafat 230 Hijriah. Dan pengikutnya disebut para pengikut An-Najjar disebut An-Najjariyah dan Al-Hasaniyah. Adapun pendapatnya adalah Tuhan memang menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Baik, jadi sampai di sini saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Alhamdulillah, berarti adik-adik sudah paham dengan apa yang telah saya jelaskan. Insyaallah. Baik, jadi Ibu harap semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan Ibu berterima kasih terhadap perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Dan saya akhirnya mengucapkan bila bisa bilhaq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.